Kalau boleh tahu, ini teman-teman dari kota mana aja nih? Ini kan ada beberapa nih ya, ada Kak Jocelyn, kemudian Melsanda Aprilina, kemudian Kak Devina, ada Kak Arbi juga. Kalau boleh tahu asalnya dari kota mana aja nih? Bisa bisa tulis di kolom chat atau open mic. Dari Jakarta, Kak. Oh, dari Jakarta. Oke, kalau Kak Melsanda, Jocelyn juga dari Jakarta. Dari Banyuwangi, Kak. Banyuwangi. Jawa Wah, Timur. jauh nih ya di Banyuwangi. Tertarik kuliah ke Australia ya, Kak ya? Iya, Kak. Tepat sekali nih. Ini udah waktu yang sangat tepat untuk eh, Kak Aprilia menanyakan apapun tentang kuliah di Australia. Dan kebetulan sekali malam ini kita sudah bersama eh, Pak Arif yang nanti akan menjelaskan sangat detail tentang IAT. Nah, kayaknya sepertinya Pak Arif sudah tidak sabar nih untuk memaparkan eh, dan menjelaskan tentang kampus IAT. Saya Iya, persilahkan ke Pak Arif. Nanti kita sesinya ada dua sesi, Pak. Pertama, eh, pembukaan. Nanti Pak Arif memaparkan kalau misalnya nanti ada PPT bisa ditampilkan. Terus nanti di sesi kedua kita akan ada tanya jawab gitu. oke. Biasanya tanya jawabnya kita ada pertanyaan titipan dari partner-partner kita yang mungkin tidak bisa hadir. Biasanya ada pertanyaan titipan, Pak. Jadi Pak Arif harus siap ya. Iya, iya, pasti. Oke, Oke, silakan Pak teman-teman, Arif. selamat malam. Assalamualaikum. Salam sehat semuanya. Perkenalkan diri, saya dengan Arif. Saya sebagai Student Recruitment Coordinator dari AIIT, Australian Institute of Advanced Technologies. Pada malam hari ini, saya diberikan kesempatan oleh Tutor Level Plus untuk memberikan sebuah perkenalan diri ya, atau mungkin info session untuk ya yang pasti kita pengen menjelaskan terkait sekolah AIT-nya dan juga benefitnya apa aja, dan nanti juga kita akan menjelaskan terkait kita ada potongan seperti harga kuliahnya juga bagi siswa yang nanti berangkat dari Indonesia. Nah, mungkin di sini saya nanti bisa jelaskan semua dari awal gitu. Mungkin kurang lebih 20 sampai 30 menit lah saya bisa menjelaskan terkait dari AIT sendiri. Oke, mungkin saya bisa langsung share screen aja ya. Saya tampilkan untuk presentasi. Sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, sudah Pak. Teman-teman, ini adalah logo kampus kami, atau kalau boleh dibilang sebutannya AIAT. Kalau orang Indonesia bilangnya AIAT, ya gitu. Jadi Australian Institute of Advanced Technologies. Jadi kampus AIT sendiri ini memang kalau boleh jujur kampus yang memang cukup masih muda secara umur ya. Jadi awalnya itu AIT berdiri di tahun 2022 setelah COVID, dan di 2023 kita buka untuk first class-nya. Dan sekarang AIT sudah cukup banyak studennya ya. Kita sekarang sudah ada kurang lebih 330-an lah ya. Total student dari 20 negara kurang lebihnya. Dan memang AIT sendiri kita lagi ada rencana untuk rekrutmen untuk di Indonesia karena memang kita belum ada student dari Indonesia. Adapun satu student yang memang itu adalah student saya yang nanti akan berangkat di tahun depan di bulan intake Februari 2026. Nah, jadi AIT kita berlokasi di Australia, sudah pastinya, dan kita ada di dua kota sebenarnya. Jadi untuk home base kita, untuk AIT itu di Adelaide, atau kalau boleh dibilang di Southern Australia. Dan kita punya kampus baru, ya, cabang baru kampus kita itu di Melbourne. Namun untuk Melbourne memang belum finish, maka dari itu memang di malam ini saya belum bisa memberikan informasi secara detail karena memang belum ready gitu. Itu ready juga mungkin di awal bulan depan, kurang lebihnya di Oktober. Nah, jadi pada malam ini kita akan fokus di home base kampus kita yaitu di Adelaide. Dan pastinya teman-teman juga udah tahu lah ya, kenapa sih sekolah ke Australia. Yang pertama adalah work-class education.
migration opportunities, dan juga Australia adalah kota atau negara yang memang cukup famous bagi orang Indonesia. Yang pertama adalah karena jarak. Jaraknya tidak begitu jauh ya dibanding kalau kita pergi ke Amerika atau mungkin ke Eropa. Dan mungkin teman-teman juga belum familiar ya dengan kota Adelaide ya. Jadi yang pertama adalah kota Adelaide ini kalau dari Indonesia itu jaraknya 4 jam 30 menit kalau teman-teman berangkat dari Bali, dari Denpasar. Karena memang kalau dari Jakarta itu nggak ada direct flight. Let's say kalau teman-teman memang base di Jakarta, itu teman-teman paling nggak harus transit dulu ya, entah di Sydney atau di Melbourne, baru nyambung ke Adelaide. Nah, kalau dari Indonesia, yang cepat itu adalah dari Denpasar. Denpasar Bali, itu kurang lebih 4 jam 30 menit perjalanan dari Indonesia Denpasar ke kota Adelaide ini. Yang pertama adalah kota Adelaide ini cukup unik ya, karena memang secara lokasi juga apa namanya di tengah ya dekat pantai, indah banget. Dan yang pasti Adelaide ini memberikan atau apa ya, biaya hidup itu lebih murah di sana gitu. Jadi berbeda dengan kalau kita tinggal di Sydney atau di Melbourne. Dan kota Adelaide ini juga sangat aman bagi student. Jadi kota ini jarang banget kriminalitas ya. Berbeda kalau teman-teman tahu dengan negara Amerika ya. Jadi kan agak bahaya biasanya di sana. Nah, kalau di Australia apalagi di Adelaide itu sangat banget aman ya. Jadi jarang di sana tuh kayak homeless atau mungkin kayak copet tuh jarang. Jadi cukup aman bagi siswa ya. Dan pastinya teman-teman juga tahu kalau orang yang memang kuliah ke Australia itu pasti juga ada niat untuk migration. Mereka pengen sekolah ya, yang pertama, terus nanti dapat kerja dan juga biasanya pengen dapat PR untuk bisa menetap di sana. Jadi ada migration pathway bagi teman-teman juga yang memang nanti mau kuliah di IIT di kota Adelaide ini. Dan kota Adelaide atau dari Southern Territory ini juga memberikan kemudahan ya bagi teman-teman untuk bisa dapetin PR juga nantinya. Karena program dari government itu kalau teman-teman lulus dari Southern Australia itu akan mendapatkan beberapa poin tambahan 5 sampai 10 poin. Karena kalau di Australia itu sistemnya poin. Kalau teman-teman mau kerja, mau PR seperti itu. Nah, mungkin saya menjelaskan sedikit terkait AIT. Jadi mungkin kalau teman-teman nanya ke saya, Kak, kenapa sih kuliah di IIT? Oke, mungkin saya bisa jelaskan. Yang pertama, AIT memberikan biaya kuliah itu yang cukup affordable, bukan murah ya, affordable itu lebih terjangkau ya. Dan kita juga memberikan bantuan kepada siswa untuk bisa membayar biaya kuliahnya itu dengan payment options. Jadi kita menawarkan ada 3 payment options. Pertama, pembayaran per semester, pembayaran cicilan bulanan tiap bulan, atau cicilan per 2 minggu, bi-weekly. Itu juga bisa. Nah, ini akan dilakukan setelah nanti teman-teman yang menjadi siswa dan sudah ya datang ke kampus ya, kuliah di sana, nanti teman-teman bisa menggunakan payment option tersebut. Dan karena AIT adalah institut, jadi memang kita berbeda bukan seperti kayak universitas yang memang ya kampusnya besar ya kan, pengajarnya banyak, terus mungkin siswanya sampai puluhan ribu. Nah, kalau di institut sendiri kita memang lebih close knit. Jadi lebih personalized learning dan juga lebih smaller class. Lebih ke apa namanya, lebih smaller class size-nya. Jadi mungkin kalau dalam tiap mata kuliah misalkan teman-teman lagi mau ke kelas itu biasanya kelasnya nggak begitu rame, biasanya 20 sampai 30 orang maksimal seperti itu. Dan di IT sendiri kita itu fokusnya ke eh, project ya. Jadi kita tuh yang pertama nggak ada apa namanya skripsi, kita nggak ada thesis ya, which is itu good. Jadi kita memang fokusnya ke learning projectnya. Karena memang pembelajaran atau perkuliahan itu yang kita berikan sangatlah praktikal untuk kita bisa mempersiapkan siswa kita untuk bisa langsung kerja setelah lulus dari program kami. Jadi kita memang lebih karir fokus learning seperti itu. Jadi lebih banyak ya group project, individual project, atau juga case study gitu. Jadi kita jarang kayak thesis atau mungkin kayak exam ada tapi nggak serta-merta menjadi suatu patokan untuk assessment seperti itu. Dan beberapa kelas di jurusan atau di matkul kuliah di program kami juga uh, ditawarkan secara fleksibel study option juga. Jadi um, cocok bagi teman-teman yang memang mau ya kerja sambil kuliah itu juga bisa. Jadi kelasnya kayak seminggu sekali, sisanya nanti teman-teman bisa kuliahnya secara daring, secara online. Ya, itu nggak setiap kelas ya, cuma beberapa kelas ada yang menawarkan tersebut. Jadi kita memberikan bantuan juga supaya schedule kuliahnya pun juga ya bisa membantu teman-teman untuk nanti bisa kerja part time selama di Australia. Nah, jadi untuk kampus kami kita lokasinya di tengah kota Adelaide ya, balik lagi di tengah kota dan uniknya adalah kalau kota Adelaide ini adalah 20 minute city. Jadi kalau teman-teman pergi kemanapun itu 20 menit. Entah teman-teman ke bandara, ke pantai, ya, itu rata-rata menghabiskan waktu 20 menit.
ya. Jadi kota Adelaide ini kayak kota Perth, cuma dia di Southern Australia. Kalau untuk penduduknya kurang lebih ada 2 juta dan kalau teman-teman tahu kurang lebih jarak dari 800 meter dari kampus kita itu ada restoran Indonesia. Ya beda 2 blok lah, 2-3 blok. Kurang lebih 800 meter kalau jalan kaki. Itu ada restoran Indonesia. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan ya kuliah di IT terus tahu-tahu ada rasa kangen pengen makan nasi goreng atau makan sate, ya bisa teman-teman ke sana gitu. Dan untuk di Australia sendiri, siswa yang kuliah di IT juga bisa ikut Permias Australia ya. Jadi teman-teman juga punya organisasi untuk orang Indonesia. Ya, itu penting juga supaya teman-teman nanti mungkin bisa networking, kayak buat nyari kerja part-time di mana, buat nanti kayak nyari lowongan kerja, itu bisa saling bantu. Biasanya anak-anak Indonesia seperti itu. Ya, jadi untuk kotanya atau kampus kita di tengah kota, jadi easy akses banget kemanapun. Ya, jadi enak banget ya kotanya. Dan hampir lupa tadi saya mau ngasih tahu bahwa kalau teman-teman jadi siswa di kota Adelaide ini, karena teman-teman adalah international student nantinya, itu teman-teman bisa dapetin potongan diskon sampai 65%. Ya. Jadi government atau pemerintah Australia memberikan bantuan kepada siswa internasional. Jadi teman-teman kalau pergi nih naik bus, naik tram ya, itu diskon ya 65%. Itu cuma ada di kota Adelaide aja. Oke. Nah, mungkin sekarang kita bisa masuk ke bagian jurusan atau program yang kita punya saat ini. Jadi karena memang kita adalah kampus yang atau universitas yang memang masih baru, jadi kita memang belum banyak jurusan. Jadi saat ini kita sebenarnya ada 6 courses yang kita jual. Namun untuk jurusan perkuliahannya kita tuh ada 4. Yang pertama adalah Bachelor of IT, ya, MBA, MIT, dan Online MBA. Nah, terkait program yang S1 untuk Bachelor of IT ini, ya, itu adalah program 3 tahun, ya, teman-teman. Dan kita butuh ijazah SMA, ya, entah IPA, IPS, atau jurusan bahasa. Ya, untuk program BIT ini minimal umur 18 tahun dan kita butuh IELTS 6,0. Jadi IELTS-nya pun sebenarnya nggak terlalu tinggi. Tapi let's say teman-teman tes IELTS nih, mau buat ke IIT gitu ya, untuk yang S1. Ternyata nilainya IELTS-nya 5,5. Nah, karena cuman beda dikit, kita bisa bantu Wave juga ya. Karena student saya yang nanti akan berangkat di tahun depan ini sama juga IELTS-nya beda-beda dikit lah gitu. Nah, tapi nggak apa-apa kita bisa bantu Wave. Dan kalau teman-teman misalkan ada kendala dengan bahasa Inggris, terus teman-teman tetap pengen berangkat ke Australia, tetap kuliah di IT, tetap bisa. Tapi teman-teman nanti bisa masuk ke program ELICOS kita. Jadi ELICOS ini adalah program kayak Academic English ya. Jadi teman-teman akan belajar Inggrisnya itu dengan partner kami, dengan Horizon International College. Biasanya durasinya itu 2 bulan sampai 4 bulan, tergantung dari levelnya teman-teman. Jadi harus di placement test dulu untuk kita bisa tahu teman-teman di level berapa Inggrisnya. Jadi kalau let's say ada kendala, teman-teman tetap bisa berangkat dan tetap bisa ya belajar bahasa Inggris ya di Australia dengan partner kami. Nanti begitu sudah lewat dari program Inggrisnya, bisa langsung direct entry ke program kita, entah yang S1 atau yang S2. Nah, untuk program yang BIT ini ada 12 core subjects ya, ada 8 IT major subject juga dan juga ada elective. Dan rencananya kita di beberapa bulan lagi kita akan membuka spesialisasi baru untuk program Bachelor of IT ini. Jadi teman-teman bisa ambil elective kayak ambil kelas AI ya, data analytics, cyber security dan juga emerging technology management ya. Jadi memang kita fokusnya di IT dan teknologi, teman-teman. Nah, ini program yang S1 ya. Dan kita lanjut lagi program yang S2 untuk yang MBA, ya kita fokusnya itu ke leadership and innovation. Ya. MBA ini programnya 2 tahun, ya nanti ada 12 core subjects, dan nanti ada capstone project subjects, ya jadi kayak internship. Nanti teman-teman juga bisa internship selama teman-teman mengambil program MBA ini, entah teman-teman kerja di perusahaan di Australia di mana, ya nanti akan dibantu juga oleh advisor kita dari Student Success Center kita. Dan nanti teman-teman juga bisa ambil elective subject-nya. Ya. Karena teman-teman harus tahu bahwa kalau teman-teman mau belajar MBA atau Masters of Business Administration, ini adalah tujuannya teman-teman tuh untuk menjadi pemimpin. Entah pemimpin di perusahaan ya, atau teman-teman bikin usaha sendiri ya. Intinya MBA ini ya atau MBA ini dipersiapkan untuk teman-teman menjadi sebuah leader ya. Jadi teman-teman nanti akan belajar bisnis itu dari segala aspek dari mulai manajemen, accounting, finance, marketing, ya, even entrepreneurship, ya. Itu teman-teman akan dapetin selama di program MBA ini.
ya. Jadi cocok bagi teman-teman yang saat ini mungkin sudah S1 ya, sudah punya jasa S1, sudah kerja mungkin udah punya work experience mungkin 1-2 tahun ya atau lebih ya. Teman-teman silahkan bisa apply MBA ini. Nah, untuk MBA ini kita juga nggak ada GMAT, jadi teman-teman hanya butuh ijazah S1 minimal umur 18 dan IELTS 6,0. Sorry, 6,5 ya. Agak sedikit lebih tinggi dibanding yang program S1. Nah, untuk program MBA ini kita juga biasanya nanti teman-teman akan disuruh tulis kayak short paper gitu begitu nanti apply kayak kenapa sih mau kuliah di Australia, kenapa AIT dan kenapa jurusannya dan rencana sadar dari kuliah gitu. Itu nanti teman-teman bisa dilampirkan nanti begitu nanti apply ya di AIT. Jadi cocok bagi teman-teman yang memang ada niatan mungkin mau ya istilahnya apa ya upskilling untuk bisa berubah ya mungkin pekerjaannya yang mungkin saat ini masih di level entry tapi pengen nanti fokus ke manajerial cocok untuk ambil program MBA ini. Oke, dan lanjut lagi program yang MIT ya Masters of Information Technology. Nah ini ada 3 fokus atau 3 spesialisasi yang teman-teman nanti bisa ambil ya. Applied AI, Data Analytics, dan Emerging Technology Management. Dan sama juga untuk MIT ini programnya 2 tahun, ada 8 core subjeknya, ada 4 major subjek yang nanti diambil sesuai dengan spesialisasinya, dan juga ada elective subjek. Ya, elective subjek ini terserah teman-teman mau ambil bidang IT-nya seperti apa. Entah mungkin fokusnya ke software engineering-nya, atau mungkin ke developer-nya, seperti itu. Nah, uniknya untuk program MIT kita ini, kita hanya butuh ijazah S1 saja. Ya, jadi teman-teman nggak perlu ijazah S1-nya dulu harus di IT atau di engineering. Nggak apa-apa. Kalau teman-teman misalkan saat ini di jurusan bisnis tapi mau ambil MIT, nggak masalah juga. Ya, karena kita terbuka. Yang penting teman-teman harus punya ijazah S1 ya, dan minimal umur 18 dan IELTS 6,5. Ya. Jadi teman-teman ini suatu kemudahan juga. Jadi teman-teman bisa ambil fokus ya, entah yang AI, data analytics, atau emerging technology management. Karena memang jujur aja, kalau di Australia saat ini, yang mudah untuk bisa dapetin PR atau untuk compete untuk nyari kerja itu bisa jurusan IT atau teknologi. Karena memang Australia ini sangatlah kekurangan pekerja teknologinya ya. Jadi jurusan-jurusan seperti IT teknologi itu sangatlah menjanjikan untuk di Australia. Jadi itu ya teman-teman untuk jurusannya. Jadi kenapa AIT? Yang pertama job ready programs. Jadi kita memang sangatlah fokus dengan industri jurusannya ya. Jadi kita memang sangatlah praktikal. Dan yang kedua adalah multicultural environment. Jadi karena kita juga lokasi di Australia, di kota Adelaide, dan itu banyak orang dari mana aja. Jadi teman-teman nggak cuma ketemu orang ya dari Indo aja atau mungkin dari Asia doang, tapi teman-teman ketemu orang dari Eropa, dari Brazil ya. Even kayak student kita ada yang datang dari Meksiko, dari Kolombia yang di mana itu jaraknya mungkin 35 jam ya dari Latin Amerika ke Australia. Nah, kita punya student yang memang mereka punya niat untuk nyari ya kehidupan yang lebih baik dengan kuliah. Jadi teman-teman akan ketemu siapapun ya, maksudnya siswa dari seluruh mancanegara dan pastinya kalau teman-teman kuliah di Australia atau di kota Adelaide itu akan juga lebih mudah untuk migration pathway-nya untuk bisa nanti ya kerja ya nanti menetap di sana. Dan karena AIT juga kita fokusnya di IT dan teknologi, pastinya kita juga tidak ecek-ecek untuk apa namanya ngerekrut pengajar kita. Jadi pengajar kita semuanya itu S3. Jadi contoh seperti Dokter Deborah ya yang cewek di foto di slide ini, ada Dokter Murli, ada Profesor Jogo, ada Dokter Ziggy. Nah, mereka-mereka ini sebelum mengajar di IT sebelumnya mereka adalah profesor di top uni di Australia, seperti kayak Dokter Murli. Dulu ngajar di Carnegie Mellon University. Ini salah satu top university ya, top 50 ya di dunia. Itu jadi secara pengajar mereka memang orang-orang yang sangatlah qualified dan mereka saat ini yang mengembangkan program kita ya. Jadi secara kurikulum, secara standar mereka-mereka ini memberikan apa ya ilmu kepada siswa kita supaya mereka bisa sukses itu selama kuliah di AIT. Jadi baik lagi walaupun kita institut yang memang masih muda, tapi secara kualitas kita sama seperti teman-teman kuliah di top university di Australia. Dan dari kami, kita pastinya juga akan memberikan bantuan ya untuk international student kita, siswa kita, mulai dari akademik, well-being services, dan juga international student support. Jadi kalau teman-teman misalkan ada kendala mungkin buat ya nyari kerja part-time atau enggak buat gimana sih buat apa namanya building CV, itu semua akan dibantu oleh tim kita. Jadi kita akan bantu teman
teman-teman begitu teman-teman nyampe di Australia sampai teman-teman lulus dari AIT. Semua kita akan bantu ya. Kalau teman-teman nanya apakah AIT akan memberikan kerja kepada siswa? Pastinya ya tidak. Namun secara support kita akan memberikan bantuan kepada teman-teman untuk gimana sih nyari kerja, untuk reach out ke perusahaan-perusahaan di Australia untuk bisa ya nanti lulus dari kuliah tuh bisa kerja secara full time seperti itu. Itu bisa teman-teman kita bantu pastinya. Dan semua kampus di Australia sama seperti itu. Pasti mereka akan bantu siswanya. Oke? Dan secara akreditasi atau mungkin secara kualitas AIT sudah kita fully accredited by TEXA ya. Jadi kalau teman-teman lihat logo di bawah ini TEQSA ini adalah apa namanya primary accreditation body di Australia yang dimana wajib dimiliki oleh kampus atau setiap universitas dan kita sudah fully accredited by TEXA. Jadi kualitas kita dari pengajar dari fasilitas ya dari kurikulum kita sudah fulfill dengan TEXA jadi Australian Standard Education System gitu jadi kita tidak ecek-ecek ya karena memang ada beberapa kampus yang mereka nggak punya TEXA accreditation ya kalau teman-teman tahu kayak Monash kayak mungkin kayak RMIT atau mungkin kayak Deakin ya itu kampus-kampus yang cukup famous ya buat orang-orang Indonesia mereka semua juga sudah fully accredited by TEXA dan itu sama dengan kita ya dengan AIT. Dan AIT juga kita cukup aktif dalam eh, forum untuk IT dan teknologi. Jadi kita juga member untuk di Forbes Technology Council, di Microsoft ya, di MindMakers ya, di University of Oxford Alumni Network. Biasanya kita suka mengirim pengajar kita ke sana untuk memberikan ya guest lecture lah. Atau orang-orang yang memang expert di bidang IT atau teknologi, kita datangin ke kampus untuk kasih saran atau advice kepada siswa kita untuk gimana sih berkembang di dunia teknologi. Seperti itu. Oke, jadi ini sudah informasi yang terakhir. Jadi teman-teman setelah dari presentasi ini silakan teman-teman boleh nanya terkait apa yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan terkait biaya. Nah, sebelumnya saya ingin menampilkan harga normal kita dan nanti juga ada harga promo ya, promo bagi siswa yang datang dari Indonesia. Ya, sebentar, saya stop screen dulu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah harga normal untuk kuliah di AIT. Ya, ini ada harga harga offshore. Nah, biaya ini adalah harga normal ya dengan harga total keseluruhan. Ini bukan total per year, bukan. Jadi ini harga sampai lulus. Jadi untuk harga normalnya itu untuk program yang BIT itu 72.000, untuk MIT 52.000 dan untuk MBA 48.000. Nah, ini harga normal. Nah, saat ini bagi siswa orang Indonesia kita memberikan potongan 30% untuk program yang S1 dan untuk yang program S2 kita kasih potongan 20%. Nah, sekarang harganya itu cukup jauh lebih turun ya. Jadi yang saat ini harga yang kita berikan, bentar ini saya share screen lagi. Itu sekarang harganya per semesternya untuk yang BIT 8.400 per semester, yang MIT 10.500 dan MBA 9.600 per semester. Nah, untuk yang BIT itu kita ada 6 semester karena 3 tahun, dan untuk yang master itu ada 4 semester karena kan totalnya 2 tahun. Jadi 1 tahun itu ada 2 semester. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kalau sekarang teman-teman ada pertanyaan terkait apa yang tadi sudah saya jelaskan, silakan teman-teman boleh tanya sekarang ini. Ya, dan promo scholarship ini, bantuan ini hanya diberikan untuk orang Indonesia saja. Kalau teman-teman bukan orang Indonesia, teman-teman tidak dapat potongan ini. Jadi memang ini program diversity kita, karena kita memang pengen diversify student population kita, apalagi orang Indonesia, so kita memberikan bantuan untuk biaya kuliahnya. Seperti itu. Jadi silakan mungkin Kak ST bisa dimulai untuk Q&A-nya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanya. Oke, teman-teman. Nah, tadi keren sekali ya penjelasan dari Pak Arief mengenai kampus IAT di Australia ini. Ya mungkin yang cukup menarik itu karena nggak ada skripsi ya Pak. Beda dengan kampus di Indonesia yang Betul, selesai kuliah harus bergelut dengan skripsi. betul, Lulus ya harus skripsian. Nah, sedangkan kalau di Australia nggak perlu skripsian ya Pak. betul, Nah, dan juga untuk teman-teman yang mungkin nggak terlalu suka dengan ujian-ujian, kemudian yang sifatnya apa ya?
assessment tiap semester misalnya, atau kalau di kita kan kadang per 3 bulan ada Betul, semester gitu. Nah, bisa nih IAT menjadi pilihan karena dia sifatnya project gitu ya, Pak ya. betul. Dan sangat-sangat praktikal. Jadi teman-teman yang suka praktek ini sangat cocok sekali. Oke. Oke teman-teman, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan seputar IAT atau misalnya teman-teman pengen tahu gimana lingkungan lingkungan di Australia untuk pelajar internasional, apakah welcome gitu ya sama orang Indonesia, maksudnya orang lokalnya gitu, atau apapun itu bisa tanyakan. Mumpung nih ada Pak Arif nih di sini nih. Boleh, silakan teman-teman yang sudah hadir. Lebih baik Mm-mm. tanya saja langsung supaya nanti teman-teman bisa saya bantu jelaskan. Betul. Bisa bertanya lebih dari satu kan Pak ya? Boleh, mau ada 10 pertanyaan, saya jawab. Saya Wah, tungguin. Superman. Iya, karena waktu kita juga sampai jam 9 kok teman-teman. Nggak perlu takut, nggak perlu Betul. buru-buru. Kita sampai jam 9. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, nggak usah malu-malu. Gitu. Oke, boleh? Boleh open mic atau mau tulis dulu di kolom chat. Ya, boleh ditanya langsung teman-teman yang tadi sudah saya jelaskan. Silakan mungkin dari Kak Melsanda, Kak Dian, Kak Feby, atau Kak Arbi, Kak Rosita, ya, Kak Aisal, Kak Zidan, silakan boleh. Ini kita bertanya. Oh, ada yang mau bertanya. Silakan Kak Baik. Melsa. Ini dari Banyuwangi, Pak. Jauh-jauh. Oke, Jadi kan tadi untuk program, saya tertarik untuk melanjutkan program S2-nya di Australia dulu, Pak. Nah, oke, saya ini kan dari pendidikan yang bukan dari non-IT S1 saya. Nah, jadi oke. kira-kira untuk saya sebagai non bidang non-IT ini yang ingin yang awalnya saya itu dari pendidikan biologi mau beralih ke bidang IT itu Hmm. kira-kira memungkinkan apa tidak Pak? Atau lebih baik bagaimana seperti itu? Mungkin Dulu S1-nya jurusan apa, Kak? saya dari saya dari pendidikan biologi, tapi penelitian Biologi. saya itu juga terkait AR seperti itu. Jadi tentang teknologi juga. Oke, itu pasti pasti relate. Jadi kalau masuk ke program MIT kita, Master of Information Technology, itu masih oke banget dan sesuai. Gitu. Jadi kira-kira Aman. untuk latar pendidikan biologi saya untuk program eh, IT ini juga masih dapat saya ambil gitu nih Pak. Betul, betul. Sangatlah bisa dan sangat cocok dan masih relate. Karena kalau kita ngomongin STEM, STEM itu seperti science, teknologi, engineering, dan mathematics yang memang STEM ya. Kita ngomong tuh STEM itu kalau ngambil MIT untuk S2-nya itu nggak masalah karena S1-nya sudah STEM. Karena kan kakak sudah ambil biologi kan, science Hmm. gitu. Jadi Ya, masuk gitu. baik, terima kasih. Selanjutnya Saat ini berarti bekerja, Kak Melsanda? masih Sudah kira-kira tahun ini insya Allah sudah sidang. Karena sudah sempro dan ini kenapa? sudah insya Allah tahun depan sudah selesai sudah gitu. Karena tahun ini masih nyiapin berkas-berkas Oke, kuliah di mana sekarang? di Universitas Jember. Oh, Jember. Oke, oke. Ya, dan Baik, baik. kemarin juga baru dari kegiatan Asjar Internasional juga. Jadi sangat bersemangat Oke, ada baik. event ini. Hmm. Iya, iya. Dan ada lebih Pastinya, banyak. pastinya. Ya, kita memang berharap banget untuk orang Indonesia karena memang saya baru ada satu student yang nanti akan berangkat tahun depan. Dia udah bayar juga. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang datang sudah di webinar ini akan join juga gitu. Karena memang balik lagi ya, kalau teman-teman nanya terkait kuliah di IIT, pastinya kita ya jujur, kita nggak bisa ngeliat secara ranking kayak top di Australia atau enggak, karena memang kita kampus yang cukup memang masih muda. Tapi mungkin secara kualitas, secara biaya, lokasi, itu yang menjanjikan teman-teman ya. Karena banyak orang Indonesia yang datang ke Australia juga, mereka yang penting ya dia bisa dapetin kualitas pendidikan yang baik, mereka bisa kerja part time, nanti setelah lulus kuliah bisa kerja full time, tuh, dan nanti bisa lanjut lagi ke PR gitu. Karena memang kalau boleh jujur, Australia itu tidak sesusah kayak Amerika atau mungkin Eropa seperti kayak di Inggris atau di mana gitu ya.
Karena Australia memang mereka tuh butuh pekerja, mereka butuh orang gitu. Karena penduduknya aja juga nggak sebanyak Pulau Jawa bahkan mungkin. Penduduk Australia itu kalau digabung dengan imigrannya itu mungkin cuma 40 juta ya. Sedangkan orang Indonesia itu 280 juta. Jadi wajar kalau orang Indonesia itu banyak yang memang kuliah di Australia gitu. Jadi kalau AIT pastinya adalah yang pertama kualitasnya kita sudah accredited by Texas, pengajar kita juga pengajar yang mereka sangatlah highly qualified ya, dan lokasi kota di Adelaide yang memang sangatlah affordable bagi teman-teman yang memang mau kuliah di Australia dengan biaya yang affordable ya. Dan juga ya tadi kalau teman-teman lulus dari Southern Australian Territory itu akan lebih mudah untuk nanti bisa dapetin PR-nya juga gitu. Jadi itu teman-teman yang mungkin teman-teman harus tahu tentang oh kuliah di IT itu poinnya itu loh, pentingnya itu. Gitu. Karena kalau teman-teman tahu kayak kuliah di Australia kayak di universitas itu biayanya itu mungkin 6 kali lipat lebih mahal daripada IIT. Ya. Jadi biaya yang kami berikan saat ini itu adalah kayak biaya setahun di university, di mana kalau di IIT teman-teman sudah sampai lulus, sudah 3 tahun let's say kalau yang BIT itu. Jadi itu sih yang kita bisa berikan kepada siswa yang datang ke IIT. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditanya, jangan malu-malu, mending tanya aja. Oke, bagaimana Kak Melsanda? Ada pertanyaan lanjutan lagi nggak apa-apa Kak? Kalau misalnya mau tanya tentang realnya kehidupan di Singapura misalnya, kemudian Kak Melsanda kan berarti ikut kegiatan ini karena memang niat kan untuk kuliah di Australia. Nah, apa apa aja Kak yang misalnya Kakak eh, penasaran tentang Australia mungkin bisa ditanyakan mumpung di sini ada Pak Arif. Iya, boleh banget. Baik, Kak, terima kasih. Saya izin bertanya satu kali lagi. Ya. Mau Jadi kan 10 kali juga Boleh, kalau kata Pak Arif juga nggak apa-apa Kak. boleh. ya. Gimana? Jadi kan Gimana, tadi sama Kak? Pak Arief sudah dijelaskan tentang kalau misalnya sistem jadwal di AI 18 tadi kan memungkinkan untuk adanya kayak mahasiswa itu bisa bekerja paruh waktu. Nah dari Iya, pengalaman Pak Arief sendiri atau mungkin dari pengalaman teman-teman dari Pak Arief itu kira-kira mereka itu per minggunya untuk jam waktu belajarnya itu berapa jam? Maksudnya oke. kelasnya gitu Pak. Jadi mereka Kelasnya, gimana untuk bagi waktu buat kerja iya. paruh? Biasanya itu kelasnya kita seminggu tuh kayak ada. Jadi kayak contoh gini, dari Senin sampai Jumat, misalkan teman-teman ada kelas. Biasanya tuh kita tuh kelasnya tuh kayak ada 6 kali seminggu. Jadi kayak Selasa 2 kelas, Rabu misalkan ya 1 kelas, terus misalkan Kamis 3 kelas. Contohnya kayak gitu. Dan tiap kelas biasanya sejam, sejam, sejam. Nah, terkait kerja part-time kalau di Australia, itu berlaku untuk international student. Jadi teman-teman begitu sudah nyampe jadi siswa di IT, teman-teman langsung boleh bisa nyari kerja part-time. Nah, kerja part-time itu per minggunya 24 jam. Jadi kalau sebulan itu 96 jam. Nah, sedangkan di Australia sekarang itu per hournya itu digaji kurang lebih minimal tuh $25 atau enggak sampai 30 lah. Ya kalau teman-teman misalkan kerja part-time nih 96 jam sebulan atau 24 jam per minggu gitu ya. Terus misalkan dikali eh, $30. Ya, teman-teman bisa kurang lebih megang duit 30 juta per bulan ya. Kalau dirupiahin, 2.880-an. Tapi tergantung pekerjaan ya. Kadang ada juga per hournya yang $32, tergantung pekerjaannya. Tapi biasanya kalau siswa kita tuh kerja kayak ya entah di coffee shop ya, entah di clothing store atau enggak mungkin kayak di eh, ya jaga toko kayak gitu. Biasanya kerjaan customer service yang memang eh, apa namanya client facing role biasanya kayak gitu. Seperti itu Kak Melinda, ya Kak Melsanda. Ya. Hanya juga ada yang tanya tadi, biayanya berapa sampai lulus ya? Tadi aku kelewat. Oke, dengan Kak Richard, untuk biaya yang S1 saat ini dengan harga promo, itu 50.400. 50.400 untuk yang S1. Untuk yang S2, untuk yang MIT, sekarang hanya 41.600 ya. Dan untuk yang MBA itu 38.600. Begitu Kak Richard.
Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Nah, kalau untuk lokasi kampus kampus kita di gedung ini di lantai 9 ya. Jadi di tengah kota nih teman-teman. Di kota Adelaide itu seperti ini. Jadi kampus kami yang di Adelaide ini di lokasi di lantai 9 di gedung ini. Jadi kota Adelaide ini cukup apa namanya indah ya dan kemana-mana dekat. Gitu. Jadi lokasi kita di sini teman-teman di tengah kota nih. Ini saya pakai Google Map ya buat ngasih tahu aja. Jadi benar-benar di tengah titik kota downtown Adelaide. Dan kota Adelaide ini cukup famous dengan pantainya yang cukup indah ya. Kayak ada namanya eh, Wilung, Pantai Wilunga nih. Port Wilunga ini indah banget di sana ini. Jadi kalau teman-teman misalkan tiap weekend habis kelas gitu bosen ya teman-teman harus ke pantai pastinya buat relax ya kan itu. Dan di kota Adelaide ini juga ada satu keunikan. Eh, ada nama daerah namanya Handorf. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Nah, Handorf ini dulu tempat orang-orang imigran dari Jerman yang datang ke Australia. Nah, jadi kalau teman-teman ke sana itu benar-benar kayak literally teman-teman kayak ke Jerman, padahal di Australia. Ya, jadi dulunya imigran yang datang dari Jerman ke Australia itu dia datang settle di sini. Dan sekarang kota ini atau desa ini menjadi sebuah ciri khas gitu. Jadi orang-orang Australia yang turunan Jerman mereka banyak biasanya dari kota ini, dari desa ini. Itu namanya Handorf. Ini kurang lebih 40 menit dari kampus kita. Itu. Oke, untuk career charge terkait program S1 kita itu kita 3 tahun Kak. Dan kita untuk program S1 baru ada satu jurusan saat ini, Bachelor of IT, Information Technology. Nah, untuk biayanya yang tadi saya sudah info untuk program yang S1 itu sekarang dengan harga promo per semesternya hanya 8.400 ya. 8.400 ini dikali 6 untuk program S1. Nah, untuk program S1 yang tadi ini untuk saya ngejelasin balik lagi ya Kak Richard ya. Durasinya 3 tahun ya. Dan program S1 kita untuk yang BIT ini juga nanti kita akan teman-teman bisa ambil untuk spesialisasinya entah yang AI, Applied AI, Data Analytics atau Emerging Technology Management ya. Jadi teman-teman silakan yang ada pertanyaan silakan ditanya. Kalau scholarship kita sebenarnya nggak ada Kak, kita potongan harga aja sih Kak, yang tadi 30%. Jadi harga yang tadi itu yang saya tampilkan itu harga untuk seperti scholarshipnya, potongan harga. Oke, betul. 8.400 itu sudah harga potongannya. Kalau harga normalnya sampai lulus program S1 kita itu 72.000. Namun dengan promo 30%, sekarang harganya cuma 50.400 ya. 50.400 dan per semesternya hanya 8.400. Nah, mungkin kalau teman-teman nanya, Kak, kalau buat apply ke AIT itu nanti gimana? Nanti teman-teman bisa langsung info ke KST, nanti tim dari Tutorial yang akan bantu apply. Ya, teman-teman hanya butuh ijazah SMA kalau yang mau apply S1 dan untuk yang S2 teman-teman butuh ijazah S1, transkrip ya, IELTS-nya atau mungkin TOEFL kalau mau bisa juga
atau PTE itu juga bisa. Nah, untuk teman-teman bisa diterima, nanti teman-teman langsung di-apply. Biasanya kita juga cukup cepat sih untuk apply ke AIT. Biasanya kita kalau apply sekarang, hitungan beberapa jam, teman-teman sudah bisa mendapatkan conditional letter. Jadi teman-teman sudah diterima, ya. Jadi kita cepat banget untuk penerimaan, gitu. Untuk AIT pendaftaran kakak sudah bisa apply dan nanti kakak bisa berangkat di tahun depan di Februari. Februari, Juli atau September. Kita ada 3 intake ya. Jadi untuk yang program S1 itu kita intake-nya tuh ada di September, Februari sama Juli. Nah, untuk program yang S2, teman-teman kita ada intake di November tahun ini ya. Kita untuk yang program S2 itu intake-nya di November. Jadi sekarang bulan September, Oktober, ya, masih ada 2 bulan lagi untuk yang 2025 ini. Untuk yang program S2, kita intake terdekat November 2025, atau teman-teman bisa ambil yang tahun depan, ya, di Februari, atau di Juli, atau yang September. Gitu. Nanti untuk pertanyaan, kalau Kak Richard mau nanya, bisa langsung ke Kak Esti. Nanti kakak bisa hubungi ke Esti untuk nanti nanya lebih lanjut. Nanti kita bisa setting one-on-one consultation. Gitu. Jadi Oke. silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi jangan malu-malu. Mm-mm. Karena percuma loh kalau ikut webinar tapi nggak pernah nanya, percuma. Mendingan tanya aja dulu. Jadi bisa saya bantu jelaskan. Iya, jadi kalau misalnya setelah ini, atau mungkin gini Pak, mungkin belum kepikiran kali ya. Nanti setelah sesi ini Iya. baru kepikiran, nanti bisa bisa hubungi kita. Kalau misalnya mau dibuatkan eh, sesi private mungkin sama Pak Arif, nanti tim tutor level bisa membantu juga. Oke teman-teman, ada lagi Betul. yang mau ditanyakan? Jadi baik lagi, silakan harus harus aktif tanya. Itu baru yang nanya Kak Melsanda sama Kak Richard aja nih, yang lain belum. Oke, saya mungkin bacakan pertanyaan dari partner ya Pak. Soalnya beberapa partner kita kebetulan tidak bisa hadir karena ya ada kesibukan yang lain juga. Tapi eh, mereka menitipkan pertanyaan. Saya bacakan di sini aja ya Pak ya. Hmm, Saya boleh? bacakan di sini. Oke. Em, apakah AIAT ini punya kegiatan mahasiswa atau komunitas internasional yang bisa diikuti, Pak? Jadi mungkin kayak Ada, kegiatan ada. kalau di sekolah ekstrakurikuler kayak gitu-gitu. Ada, ada. Kita ada Robotics Club, kita juga ada International Student Association juga ada. Dan pastinya ini terbuka bagi teman-teman yang datang dari Indonesia. Karena kita belum ada orang Indonesia, baru ada satu atau student yang nanti berangkat. Nanti teman-teman bisa mungkin jadi pemimpin di situ. Jadi teman-teman bisa bikin Indonesian Association at AIT. Gitu. Jadi itu sangat apa ya? Pastinya bagus buat kegiatan di kampus dan pastinya juga akan menaikkan CV juga ya untuk riwayat ya aktivitas selama kuliah gitu. Kita yang cukup terkenal itu adalah Robotics Club. Kita juga ada robotics. Jadi kayak mereka belajar kayak bikin robot, kayak bikin apa namanya? Kayak mainan robot bisa jalan kayak gitu karena memang kita fokus di teknologi dan IT ya pastinya kan pasti harus banyak percobaan seperti itu. Oke. Oke, baik. Berarti ada ya, Pak ya, kegiatan. Jadi siswa tidak hanya belajar di kelas, tapi juga ada kegiatan lain yang bisa meningkatkan skill mereka ya, Pak ya. Oke, teman-teman. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, ayo. Boleh di kolom chat atau misalnya mau open mic juga bisa.
Oke, silakan teman-teman. Oh ya Pak, ini juga pertanyaan yang biasanya banyak ditanyakan student kayak nanti saat tiba di sana di Australia, apakah mereka disediakan asrama atau Oke, mereka baik. Ini mencari? mungkin tadi belum dijelasin ya. Oke, terkait untuk housing, itu kita kerjasama dengan namanya Unilodge. Jadi Unilodge itu student accommodation provider. Jadi kita kerjasama dengan Unilodge. Jadi mereka itu nanti akan nyariin bantu kayak kamar, tempat tinggal. Dan Unilodge ini mereka tuh punya beberapa kayak gedung gitu di kota Adelaide. Jadi di beberapa gedungnya itu ada banyak pilihan kamar. Entah yang single, ada yang dorm, atau ada yang sharing atau mungkin ya kalau student yang udah nikah kalau bawa pasangan ya mungkin dia seperti kayak unit, nah seperti itu beda-beda gitu. Jadi kita dengan Unilodge dan pastinya kita akan bantu terkait housing. Nah, housing itu akan kita bantu begitu nanti teman-teman sudah diterima di IIT, nanti tim admission kita yang nanti akan tektokan dengan tim Unilodge untuk nanti teman-teman requestnya seperti apa untuk kamarnya, untuk lokasi tinggalnya gitu. Tapi kalau teman-teman mau nyari di tempat lain pun nggak masalah. Jadi Unilodge ini memang provider yang memang biasanya kita bantu untuk siswa yang memang mau ya nyari kamar gitu. Tapi kalau misalkan mau nyari sendiri pun juga nggak masalah. Tuh. Tapi yang jelas partner kita adalah Unilodge. Berarti dari tim admissionnya langsung membantu ya Pak ya menjembatani ya. Pasti, iya pasti, pasti. Kita pasti bantu, pasti. Oke, selain itu biasanya selain dorm, eh biaya hidup Pak. Nih, yang biasanya jadi pertimbangan siswa-siswa di Indonesia juga biaya hidup di Australia seperti apa Pak? Apakah murah? Terus eh, harus bagaimana lifestyle-nya Pak agar bisa istilahnya survive di Australia? Oke, kalau di kota Adelaide biasanya setahun itu biaya hidup kalau kita cukup hemat 18.000 setahun tuh masih bisa. Itu dengan tempat tinggal, dengan makan ya kurang lebih 18.000 lah, itu udah bisa. Di mana di kota lain tuh nggak mungkin. Kalau kayak di Sydney, di Melbourne itu biasanya 22.000 ke atas. 22.000 sampai 25.000 setahun untuk biaya hidup aja ya. Tempat tinggal, makan kayak gitu. Kalau di Adelaide ini cukup cukup affordable banget sih. Jadi kalau teman-teman memang sudah ada niatan mau kuliah di Australia dengan biayanya mungkin yang jauh lebih, kita bisa ngomong nggak murah ya, tapi lebih terjangkau atau affordable ya, itu ini cukup menjanjikan banget sih. Tuh. Dan juga pastinya opportunity untuk ya tadi saya bilang kerja part time, kerja bisa kerja full time juga kalau kalau lagi kayak ada summer break atau winter break itu bisa jadi full time yang tadinya part time. Dan teman-teman kalau misalkan ngambil jurusan IT itu yang tadi saya bilang lebih mudah untuk PR-nya untuk nyari kerjanya juga gitu. Karena memang balik lagi Australia ini kan kekurangan pekerja teknologi juga gitu. Jadi cukup cukup aman untuk Australia sih gitu. Karena kalau teman-teman tahu kalau kuliah kayak di Amerika, di Eropa itu biasanya cukup susah untuk kompetisi untuk nyari kerja, tapi Australia cukup aman sejauh ini. Iya. Oke, berarti tergantung lagi dari lifestyle-nya Pak ya. Tapi walaupun gaya hidup tiap orang relatif beda-beda, eh, lingkungan dan kota juga menentukan banget ya Pak ya. Pasti, pasti, pasti. Lingkungan Hmm, kota, kampusnya juga kan tahu sendiri kalau teman-teman kuliah di uh, universitas yang mungkin jauh lebih besar dibanding IIT, biayanya pun juga lebih tinggi pastinya. oke. Nah, tadi kita sudah membahas tentang biaya hidup. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, Pak, bagaimana, Pak? Kalau orang Indonesia kan biasa lidahnya tuh agak gimana ya, medok gitu. Mungkin agak Iya, susah nih untuk menyesuaikan dengan yang lidah. tadi eh saya bilang eh, bahwa ada restoran Indonesia yang jaraknya hanya kurang lebih 800 meter dari kampus kita. Itu beda 2 blok lah. Restoran Indonesia dan saya lihat sih makanannya lengkap ya. Jadi ada sate, nasi goreng gitu-gitulah. Nah, teman-teman tetap bisa ke sana kalau mungkin kangen. Tapi untuk makanan Asia di Australia banyak. Gampang kok. Apalagi bagi teman-teman yang Muslim, makanan halal tuh udah salah satu mayoritas makan di Australia halal semua kok. Ya beberapa adalah yang mungkin yang ya ada B1-nya tuh ada memang. Ya, tapi nggak semuanya. Jadi makanan sangat mudah ya dan banyak restoran dari seluruh negara manapun ya entah makanan
Asia, Timur Tengah, makanan Eropa, makanan Australia sendiri, ya, makanan Indonesia, semua ada. Jadi easy lah untuk tinggal di Australia, di kota Adelaide. Berarti untuk makanan juga aman ya Pak ya? Aman, aman, pasti. Kalau Australia itu ya sama lah kayak teman-teman di negara lain, karena ini kan banyak orang dari mana aja, jadi makanannya pun juga macam-macam. Dan kota Adelaide atau kampus kita itu juga lokasi dekat dari mall. Jadi kalau teman-teman lagi butuh kebutuhan pokok, itu juga dekat kemana-mana. Gitu. Oke teman-teman. Nah, sangat-sangat menarik ya. Semakin dikulik semakin menarik. Dan dari teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya sebelum masuk kampus atau di pertengahan semester itu kira-kira ada kayak kegiatan mentoring gitu nggak Pak? Soalnya kan tidak bisa dipungkiri bahwa mungkin ada beberapa orang yang culture shock, jadi perlu pendampingan konselor kayak Betul, gitu. betul, ada. Jadi yang tadi saya bilang bahwa AIT juga memberikan well-being services. Jadi well-being itu lebih kayak masalah health mental gitu ya. Jadi kita tetap memberikan ya tips dan saran begitu orientasi gimana sih caranya apa namanya kalau kita lagi anxiety, lagi cemas, lagi kangen rumah, kangen orang tua, itu kita ajarin. Ada tips dan triksnya gitu untuk apa namanya em, mencegah lah hal tersebut terjadi gitu. Itu diajarin nanti sama advisor kita. Jadi counselor yang memang nanti akan bantu terkait yaitu mental. Hmm. Berarti dari ayatnya sendiri juga sangat memperhatikan ya Pak untuk kondisi mental Pasti, pasti mahasiswanya. karena kita kan hampir 95% siswa AIT ini kan juga semua international student. Jadi pastinya mereka punya uh, mungkin personal apa ya isu yang berbeda. Nah Hmm. pasti kita setiap sekolah itu wajib punya center wellness itu. Dan AIT untungnya kita ada gitu kan. Karena mungkin beberapa kampus nggak ada, tapi kalau kita ada. Jadi kita biasanya setiap di orientasi kelas itu sebelum mulai diajarin lah terkait kayak gimana sih hidup di Australia, gimana caranya bikin ya rekening bank, gimana caranya ya mungkin kalau yang kerja part-time bayar tax atau gimana gitu kan itu semua diajarin gitu. Jadi ada apa namanya prosedur yang biasanya kita bahas di awal gitu. Jadi ya intinya semua kita handle teman-teman. Ya, tadi sempat disinggung ya Pak Arif bahwa eh, terkait dorm itu dari IAT-nya bisa menyediakan tapi siswa juga bisa mencari sendiri. Nah, ketika Iya, misalnya mereka mencari sendiri, tentu perlu transportasi dan lain sebagainya. Nah, gimana Pak untuk transportasi di sekitar IAT kampus IAT gitu? Apakah dekat dengan transportasi iya umum, pastinya mudah dong, dijangkau atau seperti apa Pak? pastinya dong. Kalau di Australia khususnya di kota Adelaide ini teman-teman bisa lihat dari screen saya nih itu banyak bus. Jadi rata-rata student kita yang mungkin dia nggak punya kendaraan, ya pastinya mereka naik bus. Gitu. Kalau nggak naik tram. Gitu. Depan kampus kita ini semuanya bus semua nih Kak. Hmm. Sorry. Ini semuanya bus ini. Jadi contoh kayak atasan saya aja kalau misalkan kantor juga naik bus. Karena memang di sana cukup terjangkau. Gitu. Kendaraan yang paling menjanjikan ini adalah bus kotanya. Dan teman-teman dapat diskon 65% kalau siswa internasional. Jadi sudah otomatis. Gitu. Jadi untuk transportasi juga tidak perlu takut ya Pak. Kelihatan banget tadi Ya, eh, iya, untuk suasananya banyak transportasi umum yang lewat. Jadi kalau iya. misalnya teman-teman juga mau pilih dorm yang mungkin jauh dari kampus, tidak masalah karena aksesnya juga mudah gitu. Pastinya. Oke. Ini juga biasanya banyak yang menanyakan Pak terkait fasilitas, apalagi kan IAT ini kan fokusnya lebih ke teknologi untuk Hmm. laboratoriumnya, kemudian eh, apa perpustakaannya, karir centernya itu bagaimana Pak di IAT? Untuk karir apa tadi? Karir center.
Oke, jadi dari advisor kami kita juga akan nanti bantuin teman-teman semua atau siswa kita yang memang kalau mereka mau nyari kerja, mau persiapan ngelamar, itu tim kita akan bantu building CV-nya, cara-caranya gimana sih nulis resume itu kan pasti harus diajarin Kak. Gitu. Nah, kita punya advisor yang nanti akan bantu hal itu juga. Terus kalau misalkan mau nyari internship, ya kan mau magang, gimana sih cara apply magang untuk nyari kerja di Australia? Nah, itu juga dibantu sama tim kami. Gitu. Semuanya lah intinya. Oke, kalau terkait laboratorium IT atau perpustakaan digital gitu Pak, bagaimana Pak kalau di IAT? Ada. Kita ada, kita ada. Kita ada library, kita juga ada seperti untuk apa namanya, apa namanya testing lab lah ya, untuk kayak ya contohnya kita kan ada robotics club, biasanya mereka tuh bikin sesuatu, ya biasanya ya mereka ngerjain di ruangan itu ya sambil ya gitu bikin eksperimen gitu. Dari siswa IAT sendiri udah pernah misalnya, ini kan ada robotik clubnya juga kan, berarti udah sering ikut lomba-lomba ya Pak ya? Kalau dibilang lomba sih kita nggak lomba secara em, eksternal ya. Kita Hmm. biasanya cuman bikin eksperimen terus kita posting bahwa oh student kita bikin eksperimen ini nih, kita nemu sesuatu ini. Jadi kita lebih ngejelasin insight-nya apa, hasil dari eksperimen itu apa gitu sih. Oh, berarti belum belum pernah dibawa ke kancah istilahnya perlombaan. Belum. Karena memang kan robotics club juga baru jalan 2 tahun, ya jadi memang belum. Tapi ke depannya pastinya gitu. Kan yang tadi saya bilang bahwa AIT juga salah satu membership dengan Forbes Technology Council. Jadi kita biasanya rutin menghadiri acara-acara itulah kayak wawasan dunia teknologi dan IT. Seperti itu. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan lagi? Mungkin dari Kak Melsanda, Kak Feby, Kak Dian yang mungkin masih mendengarkan penjelasan dari saya, Kak Maura atau Kak Ken ini. Silakan kalau ada pertanyaan monggo ditanya. Jadi saran saya ya apply segera. Nanti tim Tutorial for Plus akan bantu dengan KST ya. Dan untuk apply ini sebenarnya sih gratis, tapi begitu tadi teman-teman mau lanjut ke pembayaran untuk apa namanya COE-nya itu biasanya kita ada charge application fee-nya itu $250 gitu. Oke, teman-teman, Kalau saya boleh tahu Pak, Pak Arif sekarang lagi di mana nih Pak? Di Australia atau di Jakarta atau di lagi mana? di Bali karena saya ada Wih, acara expo. Oke. wih, lagi di Bali. Iya. Lagi aku lihat ininya sih Pak, postingan Bapak sih. Kayaknya lagi Hmm, ini ya, lagi kemana-mana ya. iya. Itu deh kalau misalkan kita jadi reps untuk university bisa kita banyak keluar sih gitu. Hmm. Jadi kita muter saya kemarin juga ke Medan, terus ya sekarang di Bali, mungkin nanti ya nggak lama ke Australia lagi. Nih, kalau misalnya teman-teman salah satu di sini mungkin ada yang di Bali, mungkin bisa ketemu Iya, Pak boleh. Arif. Iya, boleh banget. Nanti bisa kasih tahu aja mau ketemu di mana. Oke. Oh, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat. Untuk nilai KKM muridnya berapa yang diperlukan dan IELTS berapa yang diperlukan? Terima kasih. KKM. Un, oke, untuk KKM, untuk nilai SMA, kita sebenarnya butuh 70 KKM. IELTS-nya untuk program yang S1 6,0 IELTS-nya. Tapi let's say misalkan studentnya nih IELTS-nya 5,5, sebenarnya kita masih masih oke kok. Kalau beda tipis nggak masalah. Tapi kita butuhnya sebenarnya 6,0. Oke, berarti untuk KKM-nya di 70 ya Pak. 70 minimal at least. Tapi apakah semua pelajaran harus lulus atau gimana Ya Pak? nggak juga sih kalau di rata-rata itu aja. Oke, rata-rata 70 berarti. Pasti teman-teman bisa lah. Kebetulan ini partner kita yang di Lampung Pak. Jadi biasanya eh, siswa-siswa kita yang di Lampung menghubungi partner kita di daerah masing-masing. Hmm. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
Apakah perlu interview dan ujian untuk mendaftar, Pak? Enggak, sebenarnya gini, kita sebenarnya kayak nulis kayak short gitulah. Itu ada mungkin 3 pertanyaan, teman-teman nulis kayak 200 kata sih, kurang lebihnya. Itu kayak nanti pertanyaannya tuh kayak kenapa kuliah di Australia, kenapa AIT, kenapa jurusannya, dan rencana setelah lulus dari kuliah apa. Kita nanti ada interview kurang lebih 20 menit. Eh, Ngeliat nge-assess student sih. Karena emang jujur aja, kita untuk menyeleksi student juga cukup ketat. Jadi kita memang nggak mau student yang ngasal-ngasal, kita butuh student yang memang dia tahu tujuan kuliah ke Australia untuk apa. Jadi sebenarnya ya itu bagian dari assessment, nggak tergantung dari itunya enggak. Kita tetap assess semua dari raport, IELTS gitu. Jadi kalau untuk daftar, teman-teman daftar dulu. Nanti kalau sudah diterima, baru nanti ada interviewnya, ya gitu. Dan kita nggak ada ujian. Jadi teman-teman hanya butuh ijazah, entah SMA atau ijazah S1, dan IELTS-nya aja. Udah itu aja. Nanti yang interview berarti dari dosennya ya, Pak ya? Kenapa? Untuk interviewnya berarti dari dosen atau siapa, Pak? Oke. Di aku tadi Pak Arif lumayan nge-lag ininya. Tim admission, Kak. Halo, apakah terdengar suara saya? Halo, Kak. Suara Ya. saya terdengar? Iya, Iya, tadi tadi lumayan ini sih, Pak. agak nge-freeze ya. Iya, berarti kalau untuk tadi kan ada interview sekitar 20-an menit gitu. Itu nanti yang interview dari pihak IAT apakah dosen atau siapa, Pak? Dari tim admission. Oh, Bagian tim admissionnya. ya. Oke, berarti untuk pertanyaan dari tim kami, Tutor Level Lampung, untuk ujian nggak ada ya, Pak ya? Ujian tertulis itu nggak ada. Paling ada interview dari Mhm. tim admissionnya. Iya, nggak ada tertulis. Betul, betul sekali. Oke. Kalau yang tadi menulis eh, apa ya? Menulis esai ya atau apa ya, Pak? Soalnya tadi sempat nge-freeze ketika Bapak menjelaskan itu. Oke, jadi untuk yang apa namanya general assessment itu teman-teman cuma diminta kayak nulis ada Oh, 3 pertanyaan. assessment. Ah, untuk melihat aja sih rencana teman-teman gimana sih kuliah di Australia Tadi itu aja plan sih. ya berarti ya, Pak ya? Ya kayak gitulah. Cuman 200 kataan lah, pendek lah. Gitu. Yang penting teman-teman tulis sesuai dengan tulisannya, jangan pakai ChatGPT. Biasanya kita cek juga. Gitu. Oke, cukup. Oke, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi buat Kak Melsanda, mungkin tadi udah nanya, silakan Kak nanti langsung consult aja dengan Kak Esti untuk preparationnya gimana. Nanti mungkin kita bisa uh, discuss lebih lanjut lah Kak Melsanda terkait rencananya. Karena lumayan banget ya dengan harga yang saat ini cukup 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 affordable banget sih buat orang Indonesia pastinya. Tuh. Dan plusnya mungkin kalau kuliah di Australia adalah networkingnya, Pak ya. Networking, kerja part time sih. Kerja part time itu bisa kerja di luar kampus. Karena kalau di beberapa negara itu biasanya nggak boleh. Australia kerja part time boleh gitu. Dan itu semua orang Indonesia rata-rata kerja sih kalau yang datang ke Australia. Selain buat pengalaman, tapi ya buat nambah eh, apa biaya financial juga sih pastinya. Gitu. Ya, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin Kamel Sanda, tadi Kak Richard udah ini ya. Ada Kak Aisyah, Kak Maura, Kak Ken. Boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan.
Kegiatan Pak Arif di Bali berarti sampai kapan, Pak? Soalnya kayaknya udah lama nih di Bali, Pak. Atau Eh, berapa kali? rencana rencana saya sih karena ada 4 expo, jadi memang saya lebih ya Oh, kurang lebih kemarin 2 minggu di sini. Gitu. Saya jadi minggu depan pulang. hmm. Oke, ini Kak Masana bilang cukup jelas. Oke Kak, thank you. Ditunggu di IAT ya, Kak. Iya. Sampai ketemu lagi Kak di Australia. Amin. Oke, ada lagi? Kayaknya udah nggak ada sih Kak ini. Oke, kalaupun misalnya ada pertanyaan lanjutan, nanti bisa chat saya. Dan kalau misalnya memang malu-malu untuk bertanya di sini dan pengennya secara private sama Pak Arif, bisa hubungi saya juga. Nanti kita bantu untuk nanti kita fasilitasi untuk apa private-nya. Oke, dan teman-teman yang mungkin ketinggalan di apa di awal-awal, ini juga kita akan share juga di YouTube kami, YouTube Tutorial, jadi bisa nonton dari awal sampai akhir. Oke, Oke, sebelumnya terima kasih Pak Arif untuk waktunya. Pastinya oke, eh Pak Arif juga punya kesibukan ya, tapi mau meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada siswa-siswa kita tentang IAT. Ya semoga banyak teman-teman yang mau dan berani untuk keluar dari zona nyamannya. Salah satunya berkuliah di luar negeri yaitu Australia. Oke, mungkin ada kata kata-kata dari Pak Arif. intinya em, yang tadi saya bilang, terima kasih teman-teman sudah hadir di acara di webinar ini. Mungkin yang saya tekankan lagi, ya don't miss the opportunities. Jadi take it or leave it sih, gitu aja. Jadi kalau teman-teman memang ada niat untuk berubah hidupnya, pengen lebih baik lagi, pastinya IIT salah satu tempat terbaik untuk teman-teman bisa ya apa ya mendapatkan pendidikan dan juga mendapatkan hidup yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu pastinya. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Arif. Sebelumnya kita foto dulu kali ya. Ayo Ya, teman-teman, screenshot dulu aja. teman-teman bisa open video, kita foto Thank bersama. you Kak Melsanda. Salam kenal juga ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bisa dibuka kameranya, videonya. Oke, kita foto ya. Satu, Oke, one, two, dua, three. tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima Oke, kasih. Selamat malam teman-teman. Selamat malam juga Pak Arif. happy weekend semuanya. Take care ya. Sampai ketemu di Australia semuanya. Thank you. Terima kasih.